أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa afwa fa'fu anna ya karim. karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi sa'iri sholihin ila an qala. Ila an qala radhiyallahu an wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlaknya salafun as-salih ini kathratul khauf min Allah ta'ala an yu'adzibhum ala ma janauhu min madhalimi nufuzihim. Di antara akhlaknya salafus salih itu kathratul khauf, mereka banyak takut dari Allah. Takut apa? Takut disiksa atas apa kesalahan yang pernah mereka kerjakan. Majanauhu, atas apa yang mereka kerjakan dulu, kesalahan dosa-dosa. Min madzalimi nufusihim, kezaliman dirinya sendiri. Atau madzalimil ibad, atau kezaliman yang pernah mereka kerjakan kepada hamba-hamba yang lain. Walau udun. Apa tulisan apa? Kho apa hak? Terus kho ya, bukan hak ya. Hak ya gimana sih betul. Walau ud li ahad au ibrah yukhaytun biha la siyama in kan ahaduhum yastagil a'maluhu shalihah fi ainihi. Walaupun itu sekecil ya, mereka takut salah yang pernah mereka kerjakan, takut diazab, takut diperhitungkan oleh Allah. Walaupun itu urusan kecil, walaupun semisal cuman seutas kayu, sak carang, ngerti carang ini, kayu, mungkin pernah nyote atau ngambil tetangganya, halal padahal ya. Atau cuman sebatas jarum yang pernah mereka pinjam dulu, telat kembalikan, itu jadi hal yang besar. Takut, ya apa kok ini aku, ya apa, gitu. Ini akhlaknya salafus saleh, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang ngeremehkan salah yang dikerjakan, kezaliman atau hak-hak yang mereka pernah, haknya orang lain yang mereka pakai atau apa. Bahkan ya dalam satu keterangan itu ada di antara salah satu aulia itu pernah ketika jalan, ini tahu ini jalan umum kan ya, atau di embong-embong itu ya kan banyak rumput biasanya. Punya siapa rumput itu? Ada yang punya? Gak ada yang punya. Lalu itu pernah ada salah satu wali jalan ya biasa wong melakukan rumput ditarik cedek gitu. Paham ini? Lalu itu gara-gara nyabut rumput gak temu asal usulnya ini rumputnya punya siapa, padahal gak ada yang punya. Rumput umum. Lah itu dia tuh berapa tahun dia, kalau tidak salah 40 tahun tidak bisa ngerasakan khusyuk ketika ibadah gara-gara iku, padahal jadi wali. Apa? Saking Allah itu mendidik wali itu sampai seperti itu ya. Ojo zalim. Ini makhluknya Allah juga. Makhluk ini diem-diem baca zikir loh. Jangan zalim ente, dia tuh berzikir, tidak terima akhirnya gara-gara ente cabut, akhirnya ente bunuh. Akhirnya watul syika yastaki, komplain kepada Allah, ya Allah ya apa ini ya Allah,
Saya biasanya zikir lah kok dicabut be wong, tidak ada alasannya dicabut. Akhirnya saya tidak bisa zikir. Lo gara-gara itu Allah dikasih peringatan sama dia 40 tahun tidak iso munajat. Tidak bisa ngerasakan khusyuk. Mazalimil ibad, zalim kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, makanya disebutkan kejelekan sekecil apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba yang dekat kepada Allah itu besar. Karena apa? Karena saking tingginya orangnya. Ente semakin ada di puncak lantai berapa aja, goyang sedikit aja wedi kon. Orang saya ngatek dek gini kata di jerung gak mau didorong kayak apa, ndak takut jatuh. Wah, ente orang di tingkat ini, pada tinggi sedikit, tambah tinggi lagi, tambah takut lagi, paham ente? Seperti itu orang-orang semakin dekat kepada Allah, sedikit musibah atau sedikit dosa, maksiat, makruh atau apa yang mereka rasakan itu dibesar-besarkan sama mereka. Kemarin di kitab di antara kalamnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu ngomong, jangan kamu remehkan perkara yang makruh atau perkara yang mubah. Itu tidak ngefek, itu hati-hati. Ente kalau ngeremehkan, oh biasa, makruh, hati-hati. Akhirnya gara-gara itu akhirnya kan hati ini kok peteng. Biasa makruh, ya ambil yang bersih biar bersih hati itu. Jangan gara-gara itu akhirnya hatimu gelap, akhirnya kamu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Takut kesalahan-kesalahan itu yang remeh itu takut ngurangi pahalanya. Takut nanti pahalanya dikurangi. Ya pasti amal yang dikerjakan tuh akan menentukan pahalamu kalau itu baik. Kalau tidak baik ya akan ngurangi. Lo itu diagung-agungkan, maksudnya takut banget ya apa itu. Masya Allah. Jadi seperti itu. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itunya. Takut terhadap azabnya Allah, takut terhadap perhitungannya Allah, nanti takut terhadap sanksi. Karena semua yang dikerjakan manusia ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amal baik dituntut, yang amal soleh dituntut, yang amal buruk akan dipertanyakan. Semuanya fi kitabin mubin, ada di kitab, ditulis oleh malaikat. Al-malakanil muwakkalan, dua malaikat yang diwakili untuk nulis amalnya seorang semuanya. Yang sodiqin akan dihisab, yang kadhibin akan dihisab. Wa kana Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu yaqulu yunadi Rabbul Izzah yaumal qiyamah, kelak nanti pada hari kiamat Allah akan menyeru. Apa? Allah akan berseru, anal malikud dayyan, aku adalah raja segala agama, segala alam, aku adalah raja segala-galanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat itu. Yunadi Rabbul Izzah yaumal qiyamah anal malikud dayyan, aku adalah raja di raja. La yang bagi li ahadin min ahli nar an yadkhulun nar. La yang bagi, tidak seyogjanya orang yang penduduk neraka masuk neraka. Orang yang sudah ditulis dia itu menjadi penduduk neraka, anjat hulunar, tidak seyogjanya dia masuk neraka. Wala yang bagi, dan tidak seharusnya li ahadin min ahlil jannah, satu pun dari penduduk surga, anjat hul jannah, masuk surga. Wali ahadin indahu mazlamah, kalau dia masih punya satu kezaliman kepada orang lain. Orang yang sudah ditulis dia itu menjadi penduduk neraka atau dia menjadi penduduk surga tidak akan masuk ke tempatnya masing-masing kalau dia masih punya zalim kepada orang lain yang belum dihisab. Tidak bakal beres. Wali ahadin indahu madlamah hatta aktassu lahu minhu,
Kalau urusannya ente belum beres dengan dia, tidak akan Allah masukkan. Kalau ente sudah dicap surga, tidak mungkin masuk surga. Lek suruh mari yang neraka, tidak kira mlebu neraka. Sampai dibalas. Paham ente? Salamu, kalau ente dizalimi orang, ente diambilkan pahala dari dia. Kalau belum beres semuanya, tidak bakal masuk ente ke neraka atau ke surga. Kalau ente sudah tercatat orang yang ahli surga, lah kok ente punya zalim banyak ke orang lain, ya tidak hati lah. Dihisap dulu, oh ente zalim sama ini, zalim sama ini, zalim sama ini, zalim sama ini. Ya terus nanti sama Allah dikurangi pahalamu, dikasih ke dia. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah ngomong, siapa orang yang bangkrut itu? Nabi itu pernah ngomong, atadrun manil muflis min ummati, siapa? Ente tahu enggak Nabi itu pernah ngomong sama sahabat, orang yang bangkrut itu siapa? Umat saya yang bangkrut itu siapa? Faqalul muflis fina, sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, man la dirham lahu wala dinar wala mata', orang yang enggak punya dirham atau enggak punya dinar, yang enggak punya harta. Faqala, dijawab sama Kanjeng Nabi, al muflisu, bukan itu. Orang yang bangkrut itu bukan yang enggak punya uang atau enggak punya apa-apa. Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang nanti ketika hari kiamah dia datang bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahalanya sholat. Tapi dia ketika dihisab, dia dulu pernah mencaci orang lain, pernah makan hartanya orang lain, pernah ngerebut hartanya orang lain, pernah zalim kepada orang lain, pernah merendahkan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dihisab. Dia sudah datang dengan pahala yang banyak, sholat, puasa, dan lain semacamnya. Kon pernah zalim sama ini, diambil pahalanya, dikasih ke dia. Dosanya dia dikasih ke dia. Dosanya yang dizalimi itu diambil, dikasih ke orang yang banyak pahalanya. Pahalanya diambil sampai entek, sampai habis pahalanya, dosanya numpuk. Nah itu orangnya bangkrut. Wa fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat qabla an yaqda ma alaihi akhadha min khotoyahum. Kalau selesai pahalanya habis, dosanya orang lain masih banyak, inti pernah dosanya, diambil dosanya dia, diambil taruh ke dia. Akhirnya yang tadi dia tuh banyak pahalanya habis, dosanya numpuk karena dosanya orang lain yang dipikul gara-gara zalim. Nah itu orang yang muflis. Hadal muflis, ini orang yang bangkrut, masuk neraka akhirnya. Masyaallah. Wa qad kana Wahab bin Munabbir Allah Ta'ala yaqul, tabun syabun min bani Israel, taba syabun min bani Israel an jami'il ma'asi thumma sara ta'abbad fa'abadallah 70 sanah la yaftur wa la yanam. Wahab bin Munabbih bercerita bahwasanya ada satu syabab, ada satu pemuda tobat dari Bani Israel dulu, anjami'il ma'asi, tobat dari semua dosa yang pernah dia kerjakan. Akhirnya tsumma sara yata'abbad, akhirnya dia beribadah terus, fa'abadallah, sampai dia itu beribadah selama 70 tahun. La yaftur wa la yanam, ndak futur, ndak makan dan ndak tidur, puasa terus, malam bangun terus, sholat terus apa. Wala yastazillu bidzillin, ndak pernah istirahat. Wala yakul saminan, tidak pernah makan enak. Falamma mata, ketika mati, ra'ahu ba'du ikhwanihi, ada sebagian saudaranya, sebagian temannya mimpi melihat dia, ra'ah ba'du ikhwanihi fil manam, di mimpi. Faqala lahu, akhirnya ditanya, orang yang mimpi ini tanya kepada pemuda tadi yang ahli ibadah, madza fa'alallah bik, apa yang Allah perbuat, yang Allah balas kepadamu apa? Kamu kan sudah tobat dari semua maksiat, kamu masih muda dulu tobat menjauhi semua maksiat, 70 tahun beribadah malam, sholat terus, bangun terus, siang puasa terus, tidak pernah istirahat, makannya tirakat, tidak enak-enakan makannya. Apa yang Allah balas kepadamu? Qala hasabani, aku dihisab oleh Allah. Hasabani, apa ndeloknya ngono? Ono film lah. Kalau sudah ngerti, letole ya ngaji. Hasabani, lungguh gini kan, lungguh gini. Jadi delok irare duduk sini aja. Hasabani, Allah menghisap saya, tsumma ghafarali. Kemudian setelah dihisap, saya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma ghafarali. Kemudian diampuni aku oleh Allah.
Semua dosa diampuni oleh kullu tsumma ghafara li kulli dzambin. Semua dosaku diampuni oleh Allah illa udan khalaltu bihi asnani bighairi idzni sahibi Allah fa ana mahbusun 'anil jannah bisababihi ila waqti hadza. Setelah Allah hisab semua dosanya diampuni kecuali satu katanya. Kecuali apa? Kecuali satu tusuk gigi. Jadi dia tuh dihisab dengan amalnya yang banyak tuh beres, semua dosanya diampuni. Kecuali satu, ada satu salah yang gak diampuni oleh Allah. Apa? Aku dulu pernah pakai satu tusuk gigi, khalaltu bihi asnani, yang aku buat bersihkan gigi saya. Tusuk gigi, ngerti tusuk gigi nih? Yang aku pakai untuk bersihkan gigi saya, bighairi izni sahibi, yang mana saya dulu pakai saya tidak izin sama yang punya, sama yang tidak jaluk tidak izin dulu. Fa ana mahbusun anil jannah bisa babi ila. Lah mulai saya mati gara-gara satu gigi saya dimahbus, ditahan tidak boleh masuk surga sampai kamu mimpi ini. Paham ini? Paham? Ada tusuk gigi rek sopo kon eman yang tusuk gigi, masuk kon abot gara-gara tusuk gigi aku melarat miskin terus kon ndak halal ngono ta. Barang remeh. Paham ini? Hasabani, Allah menghisab saya, tsumma ghafaroli, kemudian Allah mengampuniku kullu dzambin, semua dosa, illa udan, kecuali gara-gara satu. Gara-gara satu tusuk gigi yang aku buat bersihkan gigi bighairi izni sahibi, yang mana saya dulu pakai ndak izin sama yang punya. Ndak jaluk atau ndak apa. Fa ana mahbusun, gara-gara itu akhirnya saya ditahan anil jannah, ndak bisa masuk surga. Ila waqti hadza, sampai sekarang ini. Coba ente pikir tusuk gigi siapa orang yang enggak, maksudnya masuk uang sampai berat ngono. Tapi gara-gara tidak ada izin, Masya Allah. Zalim, haknya orang lain soal. Lah ya apa ente lek zalim ngapek tanah wong, ente ngapek poe wong. Ente zalim atau yang lainnya, naudzubillah min dzalik. Inna Allah Ta'ala akhfa thalathan fi thalathin akhfaridhah fi ta'atih. Yang disebutkan dalam satu hadis, Inna Allah Ta'ala, Allah menyembunyikan 3 hal di balik 3 hal. Akhfaridhah fi ta'atih, Allah menyembunyikan keridhoannya, Allah simpen di balik semua perbuatan taat. Allah menyimpan, kan orang taat itu pasti disenangi oleh Allah. Di mana Allah ridho? Allah simpen di semua perbuatan taat. Tidak tahu, jangan-jangan itu perbuatan baik yang itu. Jangan-jangan perbuatan baik yang berupa sholat, jangan-jangan perbuatan baik yang ente senyum kepada teman ente. Wallah alam. Allah sembunyikan. Jangan-jangan itu ada ridhonya Allah. Wa akhfa sukhtuhu fi maksiyatih, dan Allah sembunyikan murkanya di balik semua perbuatan maksiat, yang besar atau yang kecil. Makanya jangan diremehkan taat sekecil apapun, jangan diremehkan maksiat sekecil